Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah yang berbunyi niatul mu'mini khairun min amalihi. Di dalam kitab Majalisus Saniyah ini dijelaskan, diterangkan niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Ini jelas yang dimaksudkan niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya, yaitu amal-amal yang tanpa niat. Amal-amal yang tanpa niat. Satu. Ya. Yang kedua, hadis ini asbabul wurudnya, ya, ada sahabat Utsman radhiyallahu an itu punya niatan untuk membuat sumur, Kemudian sahabat Utsman ini belum melaksanakannya, belum mengeksekusi tindakannya, niatnya itu membuat sumur. Artinya beliau belum sampai dengan pelaksanaan membuat sumur. Tapi tiba-tiba pembuatan sumur itu sudah dilakukan oleh orang kafir. Oleh orang non-muslim. Jadi Sayyidina Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu an ini tertinggal pelaksanaan pembuatan sumur ini sudah didahului oleh orang kafir di tempat yang sama. Kemudian Rasulullah menyampaikan hadis ini, niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin, dalam hal ini kasusnya adalah Sayyidina Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, itu lebih baik, khairun itu lebih baik, min amalihi dari amal perbuatannya si fulan yang non muslim itu. Ini sebuah bukti kelembutan Rasulullah, kehati-hatian Rasulullah, etika Rasulullah, akhlak mulia Rasulullah. Beliau tidak menyebutkan min amalihi itu dengan nama, dengan menyebut nama seorang yang non-muslim itu. Dia menggantikannya dengan dhamir, min amalihi, dari amal perbuatannya. Jadi amal perbuatannya maksudnya adalah amal perbuatan orang yang non-muslim itu. Jadi asbabul wurud dari hadis ini demikian. Sayyidina Utsman itu akan punya rencana akan membuat sumur, kemudian sudah didahului oleh orang non-muslim di tempat yang sama. Orang yang non-muslim ini membuat sumur. Kemudian Rasulullah bersabda, niatul mu'mini khairun min amalihi. Jadi kalau dijelaskan, ya, ditampakkan, ya, niatnya seorang sahabatku Utsman itu lebih baik daripada niatnya, daripada amal perbuatannya orang
si fulan, orang yang non-muslim itu. Jadi sekali lagi ini adalah sifat mulia dari Rasulullah, ditunjukkan beliau tidak menyebut namanya, akan tetapi hanya menyebut zomirnya, menyebut zomir yang kembali kepada dia, sehingga hadis ini sulit difahami bagi kita yang tidak tahu tentang asbabul wurudnya. Niatul mukmini khairun min amalihi, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Jadi amal perbuatannya di sini yang pasti adalah amal perbuatan orang-orang yang non-muslim. Kemudian ditakwil, ditakwil bagi mereka yang tidak mengerti asbabul wurudnya, ditakwil. Min amalihi itu dari amal perbuatan orang mukmin yang tanpa niat. Jadi niatul mukmini khairu min amalihi itu ditakwil menjadi niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya yang tanpa diniati. Seperti niat, ya. Niat untuk bersedekah, niat bekerja yang kemudian nanti hasilnya akan digunakan untuk sedekah, akan kita gunakan untuk memberi nafkah keluarga. Ini niat demikian. Seorang mukmin niat demikian itu sudah baik daripada dia bekerja, ya, mencari makan, mencari duit tanpa diniati untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, untuk bisa bersedekah. Jadi asal kerja, mencari makan, asal kerja mencari duit, itu tidak lebih baik daripada seorang mukmin yang niat nanti kita akan bekerja, ya, nanti pagi kita akan berangkat bekerja untuk mencari nafkah, untuk mencari ma'isyah, untuk menghidupi keluarganya, untuk ibadah, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Itu masih niat. Itu lebih baik daripada pekerjaannya seorang mukmin tanpa diniati. Dia kerja tapi semata-mata melulu mencari makan, mencari duit. Itu takwilnya demikian. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan inna niyatal mu'mini tablughu ila haitsu la yablughul amalu li'anna niyatahu ay ya'budallaha ta'ala walau 'asha alfa sanatin wa amalahu la yablughu dzalik. Sebagian ulama, ya, menjelaskan demikian. Karena sesungguhnya niat seorang mukmin itu bisa mencapai pada waktu, pada masa yang tidak dapat dijangkau oleh amal perbuatan. Misalnya ini, seperti seorang mukmin, ya, dia akan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sekalipun dia hidup sampai
1000 tahun. Jadi iktikadnya orang mukmin itu mesti akan beribadah, menyembah kepada Allah, akan taat patuh kepada Allah untuk selama hidupnya, sekalipun dia hidup sampai ribuan tahun. Wa amalahu la yablughu dzalika, sedangkan amal perbuatan seorang mukmin ini jelas tidak akan mencapai ribuan tahun, karena amal perbuatan itu tergantung kepada usia. Beda dengan niat. Kalau niat ini tidak tergantung pada batasan usia. Ya. Bismillah. Ya. Pokoknya saya akan ibadah. Saya akan patuh kepada Allah. Jadi niat ini sudah mencapai pada kurun waktu yang tidak bisa ditempuh oleh amal perbuatannya. Sehingga dikatakan bahwa niatul mukmini khairun min amalihi, itu sudah sangat sewajarnya menurut para ulama yang mengatakan inna niyatal mu'min tablughu ila haitsu la yablughul amalu li'anna niyatahu ayya'budallaha ta'ala walau 'asha alfa sanatin wa amalahu la yablughu dzalik. Demikian, mudah-mudahan bisa keterangan penjelasan yang demikian ini bisa memotivasi kita agar kita itu selalu punya niatan yang baik, niatan yang mulia, sehingga kita itu akan tercatat sebagai hamba Allah yang baik, sebagai hamba Allah yang punya iktikad sebaik-baiknya, sehingga kita pantas menjadi hambanya, sehingga kita pantas termasuk ibadillahis sholihin, ibadullahi as-sholihun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, hal ini semoga bisa memberi motivasi kepada kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, berlomba-lomba berbuat baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murah, sehingga niat saja ya belum kita laksanakan amal perbuatannya, kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi setiap orang apa yang telah dia niatkan. Ini Rasulullah yang bersabda. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak akan mengecewakan kepada kekasihnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah akan memberikan pahala setiap sesuatu yang telah diniatkan kepada orang yang telah meniatkan tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.